Selama berminggu-minggu, saya mencoba puluhan strategi. Saya sampai pusing mencoba memahami OTC. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah pola, kombinasi yang sederhana, langsung, dan akurat. Grafik 30 detik dan hanya parabolik SAR sebagai panduan. Hasilnya, katalog seperti ini, dengan lebih dari 30 kemenangan berturut-turut. Dan sekarang, saya di sini untuk menunjukkan kepadamu persis bagaimana cara menggunakan indikator ini sebaik mungkin di OTC. Karena kalau strategi ini berhasil untuk saya, pasti bisa sangat membantu kamu juga dalam trading MU. Dan di video hari ini, saya akan membagikan kepada kalian strategi yang sangat bagus menggunakan parabolik SAR. Hanya dengan indikator ini saja, kamu sudah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa di OTC. Bukan tanpa alasan di sini, kita sudah meraih lebih dari 30 kemenangan dan hanya 3 kekalahan kecil, hanya dengan menggunakan satu martingale. Saya akan jelaskan semua langkah-langkahnya kepadamu. Ayo kita mulai. Hal pertama, kita harus berada di OTC Quotes, karena strategi ini akan bekerja di Quotes. Untuk broker lain, saya tidak bisa bilang, karena di Quotes kamu bisa memilih bahkan sampai ke detik. Nih, kamu klik di waktu pergantian, dan bisa memilih dengan tepat. Masuk di setiap candle hanya dengan 30 detik waktu kedaluarsa. Kamu bisa pilih lebih lama, bahkan lebih singkat kalau mau, jadi benar-benar sangat fleksibel. Makanya saya akan taruh link pertama di deskripsi, yaitu link ke situs resmi Quotes. Jadi kalau kamu belum punya akun dan ingin membuatnya, itu link yang benar untuk kamu daftar, oke? Ada juga perdagangan tertunda, di mana kamu bisa memasang sinyal supaya dia beroperasi secara otomatis meskipun kamu tidak sedang di depan grafik. Dan yang paling penting buat saya, yaitu ketika kamu klik untuk beli atau jual, order kamu dibuka persis di titik itu, tidak digeser ke atas atau ke bawah yang bisa merugikan kamu seperti di broker lain. Jadi kalau kamu mau trading di broker profesional seperti Quotes, link pertama ada di deskripsi. Nah, seperti yang saya bilang, kita akan berada di grafik 30 detik di sini dan waktu kedaluarsa kita juga 30 detik di sini. Dan kita akan menambahkan parabolik SAR ke grafik kita. Saya akan menghapusnya dulu di sini bersama kalian, lalu saya akan pasang lagi. Dengan mengklik bagian indikator di sini, kamu cari parabolik SAR. Di sini di atas, kamu klik saja, bisa ganti warna dan ketebalannya supaya lebih jelas, dan pengaturannya sudah standar seperti yang ada di Quotes. Jadi kita akan selalu mencoba mengambil kembalikan dari parabolik SAR lalu menunggu konfirmasi. Artinya setiap kali parabolik SAR ada di bawah grafik dan kandanya di atas. Seperti di sini, itu menandakan mau menaik, bisa berlangsung lama, bisa juga sebentar, pokoknya begitu. Tapi itu menandakan mau menaik. Ketika parabolik SAR ada di atas dan grafiknya di bawah, itu menandakan momen turun, di mana grafik cenderung terus turun sampai akhirnya berbalik arah. Dan dalam strategi ini, kita akan ambil apa? Membalikan dari tren tersebut. Ketika tren itu berhenti menjadi tren naik, misalnya, lalu berubah menjadi tren turun, atau sebaliknya, berhenti menjadi tren turun dan berubah menjadi tren naik. Untuk itu, apa yang akan saya perhatikan? Saya akan selalu menunggu parabolik SAR kita datang dari sebuah tren, seperti di sini, tren naik, lalu dia berbalik, tadinya di bawah, kan, menandakan tren naik dan kemudian pindah ke atas, menandakan sekarang tren turun. Ketika hal ini terjadi, saya akan waspada, akan tetap memperhatikan. Begitu kotak kedua parabolik SAR muncul di grafik di sini, saya masuk mengikuti pergerakan turun dalam kasus ini. Kalau indikatornya ada di atas, saya melakukan penjualan, oke? Jadi saya akan melakukan penjualan di sini. Nih, di candle ketiga ini, karena setelah dua kotak terkonfirmasi di sini, saya masuk agar di sini masih terjadi pergerakan turun. Jadi saya akan masuk di candle yang ini dan langsung berhasil pada percobaan pertama. Tapi kalau ternyata gagal, misalnya di sini malah tertutup candle hijau, kita bisa saja menggunakan martingale. Seperti yang saya bilang, strategi ini memang menggunakan martingale. Kita akan masuk di candle berikutnya, masih untuk posisi jual, dengan nilai yang digandakan. Dan kalau kita menang, kita akan menutupi kerugian di candle sebelumnya dan tetap mendapatkan untung. Tapi itu hanya kalau memang gagal di kesempatan ini. Di sini malah langsung menang dari percobaan pertama. Perhatikan. Nah, untuk arah sebaliknya, caranya sama, tapi kebalikannya. Kita akan menunggu tren yang tadinya turun berubah menjadi tren naik, artinya kotak-kotak mulai muncul di bagian bawah. Begitu kotak pertama muncul, saya langsung waspada. Begitu kotak kedua muncul, saya tunggu konfirmasi dan masuk di pergantian lilin itu. Ya, dari kotak kedua ke awal lilin ketiga, supaya lilin itu juga naik, karena sekarang trennya sudah naik. Dan di sini juga langsung berhasil dari percobaan pertama. Sekarang saya mau tunjukkan momen di mana harus pakai martingale. Lihat nih. Di sini grafiknya muncul kotak pertama di bagian bawah, menandakan tren naik. Kotak konfirmasi kedua muncul,
Jadi saya masuk di sini untuk menambah satu kotak lagi ke atas dan saya masuk posisi beli. Tapi di sini, percobaan pertama malah gagal. Misalkan saya masuk di sini dengan 100. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan menggandakan nilai itu dan masuk di lilin berikutnya supaya lilin itu tetap naik, mengikuti tren naik. Dan di sini berhasil, jadi saya bisa menutupi kerugian sebelumnya dan tetap untung. Sekarang kita akan menunggu sampai muncul peluang supaya kita bisa ambil posisi bareng. Dan saya bisa tunjukkan dengan jelas kapan momen yang tepat untuk masuk. Lihat, kita bisa lihat kalau parabolik SAR baru saja mengganti trennya. Tadinya tren turun, baru saja muncul kotak pertama dan kedua, dan kita masuk persis saat lilin ini berbalik arah. Ketika harganya sampai di 0001, dengan waktu kedaluarsa 30 detik, kita akan masuk untuk melanjutkan tren naik, karena sudah ada dua kotak di bagian bawah, kita masuk supaya kotak ketiga juga naik. Di angka 01 kita akan masuk. 01. Klik, begitulah cara saya klik. Pesanan saya langsung terbuka di Quotes, yang sangat bagus. Ini broker yang sangat profesional untuk kita bertransaksi. Jadi, saya akan tinggalkan untuk kalian link pertama di deskripsi, yaitu link ke situs resmi Quotes, kalau kalian belum punya akun dan ingin trading di broker tanpa delay. Sekarang kita tunggu dulu, kita gandakan nilai di sini kalau nanti perlu melakukan martingale. Kalau di jam 0001 dan candlenya masih merah seperti sekarang, kita harus masuk ke martingale 1. Nah, tuh. Kita sudah masuk, barusan saja gagal. Dan kita sudah masuk ke martingale. Sekarang, kalau gagal lagi, saya tidak akan masuk lagi. Kalau berhasil, mantap. Kita akan mendapatkan kembali yang kita rugikan di candle pertama ini dan tetap mendapatkan untung. Kita tunggu saja. Akhirnya kita kalah di sini, tapi saya tetap akan tunjukkan ke kalian, karena kekalahan itu memang ada. Kita tahu bahwa pasar tidak hanya berisi kemenangan, jadi sekarang saya akan mencatat ini sebagai kekalahan dan saya bisa terus trading, atau sampai mencapai stop loss harian saya, atau sampai mencapai stop win harian saya. Jadi, di momen ini, saya tandai sebagai peluang yang gagal, warna merah untuk kekalahan. Dan sekarang saya bisa menunggu, tapi saya harus menunggu sampai momen naik berganti ke momen turun. Ketika kotak-kotak merah kita mulai muncul di bagian atas, saya akan bisa masuk ke strategi. Semoga kalian suka dengan video hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, kasih like untuk bantu perkembangan channel, dan tulis komentar indikator apalagi yang ingin kalian lihat supaya saya bisa buat lebih banyak video dengan indikator seperti ini. Saya juga bisa buat video tanpa martingale untuk kalian. Dan ingat, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak merupakan rekomendasi investasi, nasihat keuangan, atau ajakan untuk trading. Opsi biner melibatkan risiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Perdagangan opsi biner dilarang atau dibatasi di beberapa negara. Konten ini tidak ditujukan untuk penduduk Amerika Serikat, Uni Eropa, atau yurisdiksi di mana perdagangan opsi biner ilegal. Penonton bertanggung jawab mematuhi hukum dan peraturan di negaranya.